Halo semuanya, udah lama banget nih aku nggak bikin video tentang berkebun. Video ini aku ambil tanggal 15 Januari 2026. Aku mulai untuk menyemai beberapa tanaman cabai, terong, dan juga tomat. Untuk benih cabai, terong, dan tomat itu aku bawa dari Indonesia ya, karena kebetulan bulan lalu tuh kami pulang ke Indonesia. Jadi kesempatan untuk membawa benih-benih dari Indonesia. Nah, untuk media tanamnya di sini aku gunakan campuran antara tanah di kebun dan juga kokopit. Jadi pastikan agar tanahnya ini poros ya. Jadi kalau medianya poros, airnya nggak menggenang di tanah dan membuat dia becek juga lembab. Karena kalau tanahnya becek, lembab kayak gitu, itu bisa menyebabkan jamur. Selain itu di sini juga ada genat ya, lalat hitam yang suka bertelur di tanah, dan itu dia akan telurnya itu akan menghasilkan larva, dan larvanya itu suka merusak si akar dari benih-benih tanaman yang masih kecil gitu, jadi rentan. Makanya di sini usahakan untuk media tanamnya itu poros gitu. Soalnya berkebun di 4 musim itu agak tricky ya, apalagi ini tanaman-tanaman tropis gitu. Kalau media tanahnya terlalu lembab, nanti si benihnya itu bisa berjamur dan rusak embrio di dalamnya. Jadi si tanaman itu nggak bisa sprouting, nggak numbuh gitu, nggak mengeluarkan akar, nggak mengeluarkan, ya pokoknya dia nggak numbuh lah, gagal tumbuh gitu. Di Jerman itu setelah aku pelajari dari grup-grup tanaman, biasanya orang-orang itu udah mulai bertanam cabai dan terong. Cabai terutama ya, itu mulai bulan Desember gitu. Dan ya ini tahun ini aku pertama kali mulai bulan Januari gitu, karena Desember kemarin kan aku pulang ke Indonesia gitu. Biasanya aku mulai nanam cabai itu bulan Februari, jadi agak telat gitu. Mereka akan berbuah, maksudnya cabenya itu akan matang ketika sudah mendekati autumn, dan itu agak terlambat gitu. Akhirnya aku memutuskan tahun ini mulai bulan Januari menyemai si cabai dan terong dengan bantuan lampu tanaman. Karena di musim winter itu cahaya matahari itu kurang, sehingga itu bisa menyebabkan tanaman jadi legi ya, atau kutilang kayak gitulah istilahnya kalau di Indonesia ya, dan itu kurang bagus gitu kualitasnya nanti. Ya, kita lihat ke depannya akan seperti apa. Sementara untuk tomat itu bisa dimulai di akhir Februari, karena tomat lebih cepat dia sprouting daripada cabai. Oke, ini media tanamnya udah selesai. Sekarang yang pertama aku mau tanam ini cabai keringi. Kalau orang Bali sebutnya cabai keringi atau rawit Bali gitulah. Kalau bahasa Latinnya sih aku cari-cari itu namanya Capsium frutescens gitu ya. Ini menurutku tipe cabai yang agak tricky ya untuk sprouting dari bijinya gitu. Karena aku pernah nanam di Bali dan susah banget sproutingnya. Jadi dari sekian puluh benih gitu, yang numbuh cuma 2 atau 3 gitu. Karena kalau di kebun ini dia tumbuh liar, dibantu sama burung. Jadi burung makan si cabainya, kemudian nanti penyebaran bijinya itu dari si kotoran burung tersebut. Dan cabai ini adalah cabai yang paling aku favoritkan ya, karena di Bali ini keluargaku pakai untuk bikin sambal embe gitu. Kalau misalnya ada acara tiap 6 bulan sekali kan ada galungan kayak gitu, kita selalu metik cabai dari kebun. Untuk rasanya sendiri cabai keringi itu gurih-gurih, pedas gitu, jadi nggak cuma pedas doang. Untuk semua tanaman ini aku semainya indoor ya. Selanjutnya di sini aku tanam cabai rawit dari Indonesia. Namanya cabai rawit Pranul. Kenapa aku milih tipe-tipe varian cabai dari Indonesia? Karena cabai Indonesia itu punya rasa yang khas gitu, beda aja gitu rasanya dengan cabai-cabai yang aku beli di toko Asia yang mostly itu diimpor dari Thailand atau Malaysia kayak gitu. Nggak tahu ya, rasanya tuh beda gitu. Karena kalau cabai Indonesia itu ada rasa pedas dan juga kayak ada rasa umami atau apa gitu ya, sehingga membuat kalau lagi masak masakan Indonesia tuh rasanya oke gitu, cocok gitu kan. Kalau aku beli cabai di toko Asia itu biasanya sebutnya
ada yang sebut rawit gitu ya. Tapi itu kan dari Malaysia, mungkin itu jenisnya kayak Thai chili gitu lah ya, cabai Thailand gitu. Jadi beda dia, ukurannya besar-besar gitu, pedas juga. Cuman aku lebih suka cabai dari Indonesia. Kalau yang dari Indonesia itu kan biasanya yang putih-putih gitu. Yang kalau masih muda dia putih, terus makin tua dia orange, selalu merah. Nah itu cabai favorit gitu kan, yang biasa dijual di pasaran. Dan itu nggak ada di sini. Jadi makanya aku bawa cabai rawit Prenul, cabai rawit Orit. Jadi kalau ngomongin cabai itu panjang banget ceritanya ya. Nggak akan ada habisnya. Karena cabai kan aslinya juga dari Amerika Tengah ya, dari Meksiko. Kenapa di Indonesia tuh jadi macam-macam jenis cabenya gitu kan. Selanjutnya di sini aku tanam cabai rawit ori. Benihnya itu sengaja aku tanam agak-agak banyak ya. Karena nanti supaya sproutingnya juga banyak. Terus aku bisa pilih yang mana yang kualitas tanamannya itu bagus dan yang enggak gitu. Jadi aku bisa eliminasi yang enggak bagus dan sisain yang bagus-bagus aja. Oh ya, aku biasanya orang yang tipe agak malas ngasih label ya. Tapi kali ini aku kasih label di setiap benih yang aku tanam. Selanjutnya aku ada benih cabai katokon. Biasanya ada di Toraja katanya ya. Ini nama latinnya Capsium chinense gitu. Katanya sih extremely hot ya. Ini pertama kali aku nanam. Jujur aku penasaran sih sama macam-macam cabai, dan ternyata aku baru tahu di Indonesia dulu tuh kalau leluhur mau bikin makanan pedas pakainya cabai puyang ya. Kalau di Bali itu sebutnya tabiabun, dan daunnya juga bisa di sayur. Nah ini selanjutnya aku tanam cabai keriting. Untuk jenis cabai keriting sendiri juga di Jerman ini aku kurang nemu ya. Mungkin ada, tapi aku belum nemu tanamannya seperti itu. Kenapa aku nanam cabai keriting? Karena cabai keriting ini kalau dikeringin dia juga bagus untuk pewarna makanan kayak gitu. Jadi bikin masakan itu jadi merah merona gitu. Selain cabai merah besar ya. Gitu. Nah, ini sekarang aku tanam cabai merah besar. Sebenarnya kalau cabai merah besar itu di toko-toko banyak ya, karena orang sini kan nggak makan pedas. Cuman mereka kalau cabai merah besar itu mungkin masih bisa toleran ya. Jadi menurutku kalau masakan itu nggak pakai cabai sama sekali tuh rasanya kayak beda aja gitu ya, kurang mantap gitu. Walaupun hanya pakai cabai besar itu aja udah mempengaruhi rasa yang lain gitu. Itulah kerennya cabai ya. Oh ya, aku juga mau coba tanam cabai gendot. Nah, ternyata cabai gendot itu nama latinnya sama juga kayak cabai katokon, Capsium chinense gitu. Bentuknya besar-besar gitu katanya kan, dan ini lagi sempat viral juga kan di Indonesia. Dan ternyata aku baru tahu warna bijinya itu hitam. Tapi untuk sprouting atau enggaknya ini aku berserah aja ya, karena aku nggak punya banyak benihnya. Aku cuman bawa 1 bungkus. Terus sisanya 3 jenis lagi itu aku nanam cabai bird eye. Itu benih dari tahun lalu aku sudah tanam, sudah berhasil dan berbuah juga sedikit. Lalu benihnya aku simpan. Kemudian aku nanam snack paprika. Kalau snack paprika tuh benihnya dari Jerman, dari supermarket di Jerman aku tanam, terus aku simpan lagi benihnya. Dan aku juga ada nanam cabai kayak cabai hias ya, kecil-kecil gitu, tapi rasanya agak-agak kayak jeruk. Terus dia nggak pedas, makanya kita minta dari teman dan bawa ke Jerman. Pembenihan tomat dan terong nggak sempet aku videoin. Oke, ini penampakan pada tanggal 22 Januari 2026. Jadi si tomat ini memang paling cepat dia sproutingnya. Di sini aku nanam tomat cherry hitam dari teman, dan ada bawa tomat rampai dari Indonesia. Oh ya, ini dia lampu tanaman yang aku gunakan untuk membantu si kecambah agar bertumbuh dengan baik. Jadi setelah benihnya berkecambah langsung dikenakan si lampu tanaman ini supaya asupan sinarnya cukup dan tanaman tidak legi atau etiolasi. Long story short, sekarang udah tanggal 2 Februari 2026. Ini cabai, terong, dan tomat udah pada bertumbuhan, udah pada hijau. Ini aku juga ada ngerendam biji lotus. Ini benihnya udah dari 2023, aku pikir dia nggak numbuh, ternyata numbuh lagi lotusnya.
Kemudian cabai-cabaiannya udah numbuh, cabai katokan, cabai keriting, cabai merah besar, cabai ori, cabai rawit perenul. Tapi cabai keringi seperti yang sudah aku feeling sebelumnya, dia ini masih belum sprout sampai sekarang. Dan ini ada ciplukan. Terus ini ada cabai black cobra yang aku simpan di dalam rumah, masih hidup sampai sekarang. Dan ini ada tomat ya, ini tomatnya juga udah mulai muncul daun sejati. Aha, terus ini ada oka, aku nanam oka itu adalah oxalis. Jadi aku baru tahu ternyata ada oxalis yang umbinya bisa dimakan. Jadi ini pertama kalinya aku nanam dan belum sprout dia ya, si batangnya, aku baru nanam umbinya aja. Untuk terong aku juga nanam bermacam-macam, ada terong lalap hijau, terong lalap ungu, terus terong ungu, terong putih, dan terong hijau. Ini beberapa media tanamnya aku baru ganti dengan kokopit saja karena dia kayaknya terganggu sama larva si lalat hitam ya. Si larva itu suka ganggu si akarnya, makanya media tanam harus segera diganti supaya semuanya nggak rusak oleh si larva. Ternyata dari sekian benih yang aku tanam ada yang belum numbuh, seperti cabai gendot belum numbuh kan. Cabai yang rasanya seperti jeruk juga belum numbuh. Aku nanam takokak belum numbuh juga. Aku juga nanam terong dayak itu belum numbuh. Ya, sekian, sampai jumpa di video berkebun selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir.